lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Saudara Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Hey guys, how are you? How are you? Good? Good, yeah, nice. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya, yang mana pada video kali ini kami tepat berada di salah satu pasar yang cukup unik, cukup menarik, yaitu pasar seni yang terletak di Jalan Karna atau di Gang Karna. Pasar seni di kawasan wisata Ubud Bali terletak di tengah-tengah pemukiman warga sekitar. Bisa kita saksikan di kanan kiri jalan terlihat payung-payung memayungi kios-kios dari para pedagang di pasar seni ini ya. Sangat-sangat indah sekali warna-warni payung-payung yang menghiasi pasar seni Jalan Karna Ubud Bali. Mendengar nama Karna, pasti Sobat Lovers sudah tidak asing lagi, yang mana Karna merupakan tokoh pewayangan yang memegang peranan penting dalam cerita epik Mahabharata. Beberapa waktu yang lalu sempat viral, sempat populer di acara televisi Indonesia. Sosok Karna merupakan pendukung utama pihak Kurawa dalam perang besar melawan Pandawa. Padahal sesungguhnya sosok Karna merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Dalam bagian akhir dari perang Bharatayuddha tersebut, sosok seorang Karna diangkat sebagai panglima oleh pihak Kurawa, di mana ia akhirnya gugur di tangan Pangeran Arjuna. Bisa dibilang pun Karna merupakan sosok pahlawan yang memiliki sifat-sifat kompleks. Meskipun berada di pihak para antagonis, namun ia dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria. Sifatnya angkuh, sombong, suka membanggakan diri, namun juga seorang dermawan yang murah hati kepada siapapun itu. Baik, kembali dapat kita saksikan para wisatawan yang ada di kawasan ini sangat unik sekali menggunakan topi petani, yang mana biasanya atau umumnya digunakan para petani di sawah ya. Namun para wisatawan di kawasan wisata Ubud Bali ini gemar sekali menggunakan topi tersebut untuk jalan-jalan di tengah sinar matahari yang cukup panas. Dan kembali kami informasikan bahwasanya kali ini kami tepat berada di salah satu pasar seni yang terletak di Jalan Karna atau di Gang Karna. Bahkan di kawasan wisata Ubud sendiri banyak sekali jalan-jalan ataupun gang-gang yang diberi nama tokoh-tokoh dalam pewayangan, atau seperti halnya film-film Mahabharata, Gang Karna, Gang Arjuna, ataupun Jalan Dewi Sita, Jalan Rama, Hanoman. Banyak sekali. Karena kawasan Ubud sendiri masih sangat identik sekali dengan nuansa kerajaan-kerajaan gitu ya Saudara. Banyak sekali bangunan-bangunan tua bersejarah, peninggalan kerajaan zaman dahulu. Maka dari itu banyak sekali nama jalan di kawasan Ubud menggunakan nama-nama seperti raja ataupun tokoh-tokoh pangeran kerajaan zaman dahulu. Kembali dapat kita saksikan lalu lalang para wisatawan yang berjalan melihat sebelah kanan dan kiri barang-barang seni, barang-barang antik yang diperjualbelikan ya di pasar seni atau di Ubud Art Market. Banyak sekali karya seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin lalu dijual sebagai cenderamata khas Bali oleh penduduk sekitar. Kerajinan-kerajinan di sekitar kawasan ini pun bisa dibeli,
bisa dibeli sebagai buat tangan ataupun oleh-oleh ketika berlibur ke Pulau Dewata Bali, khususnya di kawasan wisata Ubud. Ubud Tradisional Art Market, salah satu pasar seni yang terletak di kawasan pariwisata Ubud Bali. Pasar ini menjual berbagai macam barang cenderamata maupun oleh-oleh, mulai dari topeng, patung, lukisan, beraneka gerabah, syal sutra yang indah, kemeja santai, layang-layang, keranjang, topi, dan kain-kain Bali, serta pernak-pernik hasil kerajinan lainnya tersedia semuanya di Ubud Art Market Bali. Baik, sambil kami lanjutkan berjalan sambil melihat pasar seni kawasan wisata Ubud Bali, yang mana ini merupakan pusat pembelanjaan di pasar tradisional, pusat pembelanjaan yang unik, menarik sekali. Namun seiring perkembangan teknologi tentunya membawa dampak pada perekonomian dari suatu negara ya, di mana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia, banyaknya jumlah pengguna internetnya. Jadi pasar tradisional pun di era digital, di era modernisasi saat ini dituntut untuk bersaing dengan pasar online atau online shop ya Sotovers. Perubahan teknologi menyebabkan perubahan keadaan sosial masyarakat. Salah satu contohnya yaitu adanya online shop. Online shop adalah salah satu kebudayaan baru, bukan kebudayaan lokal asli Indonesia ya. Kehadiran online shop memberi pengaruh dalam proses penjualan, yakni penjualan menggunakan internet atau seperti melalui platform-platform media sosial, TikTok mungkin, atau Shopee, bahkan marketplace ataupun Tokopedia, banyak lainnya. Bahkan awalnya online shop pun dianggap akan mengancam pasar tradisional. Online shop disebut sebagai budaya populer saat ini karena telah banyak digunakan dan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Online shop adalah toko yang sistem pembelanjaannya menggunakan internet, yang mana pembeli dapat menanyakan harga barang dari luar kota hingga luar negeri atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara internet atau online. Dan baru-baru ini pun terdengar kabar yang cukup menarik berkaitan dengan online shop ya, yang mana online shop di salah satu platform media sosial TikTok resmi telah ditutup oleh pemerintah Indonesia. Lebih tepatnya mulai pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023, TikTok Shop tutup layanan di Indonesia. Namun sebenarnya layanan tersebut masih bisa tetap berjualan asalkan memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Permendag 31 tahun 2023. Jadi nanti coba kita tanya beberapa penjual di kawasan pasar seni ini seperti apa tanggapan mereka terkait kabar terbaru tutupnya online shop di TikTok ya. Kilo nggak ada? Ya ada. Biasanya saya tuang sekali. Yes, looking mention. Morning guys, kebut lah angin. Suka TikTok bu? Suka buka TikTok? Suka buka TikTok? Suka buka TikTok? Suka juga. Suka ya? Ya. Tahu apa berita terbaru itu katanya udah nggak boleh jualan di TikTok, itu tahu? Iya, kan sudah dari kemarin terakhir. Tahu kan ya? Iya. Iya. Gimana menurut ibu? Nggak ngaruh ya? Oh nggak ngaruh ya. Sebenarnya sih UMKM itu katanya yang ini tergantung juga yang Iya, ada iya. yang bisnis TikTok juga ngaruh. Itu dah. Berimbas keduanya. Itu dah. Kalau UMKM iya. Kalau ini enggak sih ya. Kita kan jualan sama tamu. Nah itu dah. Ya, sama lokal. Rata-rata kan turis ya, turis asing ya. Berarti ibunya bisa bahasa Inggris ya? Kita sedikit juga. Sedikit juga ya. Iya. Good morning. Mom, looking sarong maybe? Yes, thank you. Yes. Morning price?
Ya, barusan dapat kita saksikan salah seorang penjual di pasar seni Ubud sini mengatakan bahwasanya tutupnya TikTok Shop ataupun online shop di TikTok tidak berpengaruh cukup signifikan ya dalam keberlangsungan yang ada di pasar seni ini, karena bagi mereka target mereka ialah para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali ini, turis-turis, kebanyakan pun turis-turis dari mancanegara, dan mereka membeli ataupun berbelanja tanpa melewati online shop, yakni mereka datang langsung sambil melihat-lihat barang-barang yang tersedia di kawasan ini, sambil melihat-lihat berjalan-jalan, menikmati suasana real, suasana nyata yang ada di pasar tradisional, pasar seni, kawasan wisata Ubud Bali. Ya, bisa bahasa Inggris Bu? Nggak bisa? Bede-bede. Oh. Bilang harga aja. Oh, harganya bisa. Soalnya nggak sekolah loh dari. How are you? Namanya how are you? Tahu how are you? How are you? Ya. How are you ya. Apa artinya? Siapa namamu? Oh, apa kabar? Apa kabar ya? Ya, ya. Kalau siapa namamu? What's your name? What you name? Gimana? What's your name? What you name? Nah, itu My name Ibu Pasti. Ibu Pesti. Ya, ya, ya. Ya, kembali dapat kita saksikan cukup ramah-ramah sekali para pedagang di pasar seni ini ya. Mulai dari ibu-ibu yang berusia muda hingga yang berusia lansia pun mereka cukup bersemangat, cukup ramah sekali kepada para pengunjungnya. Dan seperti yang telah kami tanyakan sebelumnya tadi terkait penutupan TikTok Shop, apakah memiliki efek yang cukup besar kepada pasar tradisional ini? Dan jawabannya pun tidak berpengaruh cukup signifikan ya, karena kami sendiri pun menilai di pasar seni ini para penjual tidak bergantung dengan kegiatan online, jadi target mereka pun cukup jelas para wisatawan yang berdatangan berhamburan di Pulau Dewata Bali. Jadi mereka bisa kita saksikan mereka berbelanja sambil berjalan-jalan. Semoga bagi mereka yang bergantung pada bisnis online shop atau bisnis di TikTok bisa mencari solusi jalan keluarnya ya. Kami harap seperti itu. Aku berdiri di ujung tepian zaman, menarik lelah nafas dalam hela yang panjang. Kulihat antusias penduduk bumi yang sangat tinggi menyambut gegap gempitanya abad globalisasi. Aku bersandar di negeri yang kelelahan saat terantuk di persimpangan sebuah jalan. Tawari yang terbahak hingga sorak-sorai yang ramai kulihat memenuhi perut bumi yang nyaris terburai. Aku terbaring, terjepit di sudut akhir kehidupan. Sesak kurasa menimpa ruang hati di kedalaman. Aku tersentak tatkala hadir bisikan salam memadati rongga-rongga jiwa tak bertuan, melempar sisa tubuhku ke arena perjuangan di tengah porak-porandanya sebuah zaman. Demikian video informasi serta cerita kami pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Bertua Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.